Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama saya Fauzan Azim. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal UTS Sistem Operasi pada soal nomor 3, 4, dan 5. Sebelumnya kita lihat dulu atau kita jabarkan dulu apa saja soalnya. Yang pertama, jelaskanlah mengenai fungsi sistem operasi. Yang kedua, jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagram. Yang ketiga, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Yang keempat, diketahui snapshot dari suatu sistem. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana isi matriks NEED? Apakah sistem dalam keadaan state selamat? Jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Sedangkan soal nomor 5, ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time atau waktu tunggu rata-rata dari dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Baik, saya membahas pada maksudnya saya menjawab soal nomor 3, 4, dan 5. Masuk ke penyelesaian soal. Langsung saja. Soal nomor 3 yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock pengertiannya suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang dipakai sehingga tidak ada proses yang berjalan. Biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi deadlock antara lain metodenya 1 sampai 4. Ada metode pencegahan deadlock, deadlock prevention. Yang kedua, metode penghindaran deadlock. Ketiga, metode deteksi, deadlock detection. Yang keempat, pemulihan deadlock atau deadlock recovery. Kita masuk ke metode yang pertama, metode pencegahan deadlock atau deadlock prevention. Yang pertama, menyediakan mutual exclusion. Melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didefinisikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan diantrikan ke hard disk. Yang kedua, menyediakan hold and wait. Yang pertamanya, mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Dan yang kedua, hold and release. Yang ketiga, menyediakan no preemption, yaitu jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat, menyediakan menunggu sirkular. 1. Proses diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Yang kedua, penomoran global. Selanjutnya masuk ke metode penghindaran deadlock. Bagiannya A, proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan. Yang B, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Yang C, proses dinyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem, tidak akan dieksekusi. Adapun mengenai safe state dan unsafe state, yang safe state-nya, jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Sedangkan unsafe state, jika terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses sesuai urutan. Sedangkan metode yang ketiga atau metode deteksi deadlock detection, untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf yang dapat dilihat dari perpustakaan resource yang dimilikinya, yaitu yang pertama, jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Yang kedua, jika ada perputaran ada potensi terjadinya deadlock. Yang ketiga, resource dengan instan, tunggal, dan perputaran mengakibatkan deadlock. Sedangkan yang metode yang keempat, pemulihan deadlock atau deadlock recovery, hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock itu terbagi 4. Yang pertama, permintaan sumber daya diizinkan selama memungkinkan. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wide secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap pada sumber daya yang akan digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Ada gambaran snapshotnya. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana isi matriks? Rumus dari matriks ini yaitu matriks NEED. NEED sama dengan max dikurang alokasi. Max dikurang alokasi. Jadi, buat tabel baru, mana NEED ini ditaruh di bagian samping. Jadi nilai max pada P0 dikurang dengan nilai alokasi. 0021 dikurang 0021, hasilnya 000 bentuk P0. Sedangkan P1 0750 dikurang 0100, hasilnya 0650. Sedangkan yang P2
1652 dikurang dengan 1632 hasilnya 020. Yang ketiga, P3, 2356 dikurang 1354 hasilnya 1002. Dan yang terakhir P4, 0750 dikurang dengan 0050 hasilnya 0700 atau 0700. Itu untuk jawaban 41 atau 4A. Yang kedua, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 2-nya, apakah sistem dalam keadaan state selamat? Adapun sintaks safety pada bangkai algoritma, jika need kecil sama dari available, maka eksekusi dijalankan. Buat available yang baru sama dengan available lama ditambah alokasi. Jika tidak, do not execute go forward. Eksekusi tidak dijalankan. Pertama, P0. Need apakah kecil dari available? Jawabannya iya, maka eksekusi dijalankan. Untuk P0, kita tambahkan available ditambah dengan alokasi 1250 ditambah 0021 hasilnya 1271, maka ditaruh di available yang untuk P1-nya. Selanjutnya untuk P1, 0650 apakah kecil dari nilai available 1271? Jawabannya iya, maka eksekusi untuk P1 lalu ditambahkan 1271 ditambah dengan alokasi yaitu 0100, hasilnya 1371. Selanjutnya untuk P2, 0020 apakah kecil dari nilai available? Jawabannya iya, maka eksekusi dijalankan untuk P2 ditambahkan 1371 ditambah dengan alokasi dari P2 1632, maka hasilnya 303. Selanjutnya untuk P4, untuk P3, 1002 apakah kecil dari 3003? Jawabannya iya, maka eksekusi dijalankan dan ditambahkan 303 ditambah dengan alokasi dari P3, hasilnya 4357 tertaruh. Dan yang belum dieksekusi yaitu P4, 0700 apakah kecil dari available? Jawabannya iya, maka eksekusi dijalankan dan ditambahkan nilai 4357 ditambah dengan nilai alokasi yaitu 0050, hasilnya 4407. Urutan eksekusi prosesnya dimulai dari P0, P1, P2, P3, P4. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya kita masuk ke jawaban P, jawaban 4 yang bagian 3 atau yang C. Jika proses P1 meminta 0541, dapatkanlah permintaan dipenuhi segera. Ini maksudnya request pada P1. Pada P1 0541. Baik, kita mulai. Request kecil apakah kecil dari need? 0541 apakah kecil dari need? Jawabannya iya. Maka lanjut request yang kedua, apakah request kecil dari available? Jawabannya iya, maka dijalankan. Dan yang ketiga, available dikurang dengan request. Available 1250 dikurang dengan request 054, hasilnya 0709. Maka ditaruh pada tabel baru 0709. Terus alokasi ditambah dengan request. Alokasi yang tadi yaitu 0100 pada P1-nya ditambah dengan request yaitu 0541, hasilnya 0641. Kita taruh di sini. Selanjutnya untuk need dikurang request, hasilnya 0650 pada P1 dikurang dengan 0541, hasilnya 0109. Urutan eksekusi proses yaitu P0, P1, P2, P3, P4. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Masuk ke soal nomor 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata, turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Yang pertama kita coba SJF non primitif, yang mana ada beberapa proses yang memiliki real time yang sama, maka yang memiliki burst time yang lebih kecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang pertama untuk P1, masuk pada hitungan yang ke 0 langsung dieksekusi sehingga P1 tidak memiliki waktu tunggu. Selanjutnya untuk P2, masuk ke antrian pada hitungan yang kedua lalu dieksekusi pada hitungan yang ke-8, jadi memiliki tunggu 8 dikurang 2 yaitu memiliki waktu tunggunya 6. Untuk P3, masuk pada hitungan 4 lalu dieksekusi pada hitungan ke-7, maka memiliki waktu tunggu
yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Sedangkan pada P4 masuk ke hitungan pada 5, lalu dieksekusi pada hitungan ke-12. Jadi 12 dikurang 5 sama dengan 7. Lalu kita jumlahkan jumlah waktu tunggu, yaitu jumlah dari P1, P2, P3, P4 ini dibagi dengan banyaknya proses waktu tunggu, yaitu 4. Jadi 6 tambah 3, 10. 6 tambah 3, 9. Tambah 7, 16. Sama dengan 4 millisecond. Selanjutnya turnaround time, yaitu burst time ditambah waiting time, yaitu P1 sama dengan 7 burst time ditambah dengan 0 waiting time-nya, waktu tunggu itu 0, sama dengan 7. P2 4 burst time dari P2 ditambah dengan 6 sama dengan 6 itu waktu tunggu dari P2 sama dengan 10. P3 burst time-nya 1 ditambah dengan 3 dari waktu tunggu P3 sama dengan 4, dan P4 memiliki waktu tunggu burst time-nya 4 dan memiliki waktu tunggu 7 sama dengan, jadi kita tambahkan sama dengan 11. Baik, sekarang lanjut mengenai SJS primitive, yang mana SJS primitive ini jika proses yang sedang dieksekusi terdapat proses lain yang burst time-nya lebih kecil daripada burst time proses yang saat ini dieksekusi, maka proses tersebut dapat diinterrupt, kemudian CPU melanjutkan proses yang burst time-nya lebih kecil. Baik, saya akan jelaskan dengan chart ini. Jadi untuk waiting time, untuk waktu tunggunya, P1 saat ini dimasukkan ke dalam CPU, masukkan ke dalam CPU langsung, dieksekusi dengan CPU dengan burst time-nya 7. Kemudian pada saat hitungan kedua, yang mana burst time P1 ini sudah menjadi 5 karena 7 dikurangi dengan 2 sama dengan 5. P1 sudah dijalankan dalam hitungan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Ada proses yang burst time-nya lebih kecil, yaitu P2 burst time 4, maka akan melanjutkan atau dieksekusi. Kemudian berikutnya pada hitungan keempat, pada hitungan keempat ada proses baru lagi yang burst time-nya lebih kecil daripada P2. Sebelumnya P2 ini sudah dijalankan hingga burst time-nya atau habis atau berkurang 2, kemudian dilanjutkan dengan P3, yang mana burst time ini 1. P3 ini memiliki burst time 1. P1 burst time-nya lebih kecil dari pada P2, dilanjutkan hingga selesai. P3 ini burst time-nya 1. Setelah P3 selesai, lanjut dengan P2. Lanjut dengan P2 lagi karena burst time-nya masih tersisa 2. P2 dieksekusi oleh CPU. Kemudian setelah selesai dieksekusi, dilanjutkan dengan P4. Pada saat P2 ini dijalankan, ada proses yang baru masuk ke P4 dengan burst time 4. Jadi P4 ini ditahan terlebih dahulu. Atau masuk ke dalam antrian sambil menunggu P2 selesai. Ketika P2 telah selesai, P4 ini dieksekusi oleh CPU burst time 4, sementara P1 masih ditahan atau masih dalam antrian dari hitungan kedua sampai dengan hitungan ke-7, yang masih dalam antrian. Kemudian berikutnya pada hitungan ke-7 burst time-nya 4. Pada P4 sama dengan 4 hingga hitungan ke-11, P4 ini sudah selesai dieksekusi hingga sudah selesai dieksekusi oleh CPU. Kemudian baru dilanjutkan P1 burst time-nya 5 hingga hitungan ke-16 selesainya. Untuk waktu tunggu, P1 sama dengan 0 ditambah 11 dikurang 2 sama dengan 9. P1 ini sama dengan 0 saat P1 dimasukkan ke dalam CPU bernilai hitungan ke 0 atau langsung dieksekusi, lalu memiliki 11 dikurang 2, yang mana pada hitungan ke-11 eksekusi dilanjutkan lagi, lalu berhenti pada hitungan yang kedua, sehingga 11 dikurang 2 sama dengan 9. Untuk P2 juga langsung dieksekusi dan memiliki waktu tunggu 0. Lalu dilanjutkan lagi pada hitungan kelima, berhenti pada hitungan keempat,
Sehingga 0 tambah 5 dikurang 4 sama dengan 1. Untuk P3 langsung dieksekusi karena memiliki burst time-nya 1. Langsung dieksekusi karena burst time kecil. Untuk P4 P4 pada hitungan ke-7 dieksekusi lalu berhenti pada hitungan yang kelima, sehingga kita kurangkan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Lalu kita jumlahkan waktu tunggu, semua waktu tunggu ditambah banyaknya waktu tunggu, yaitu 9 tambah 1 10 tambah 0 10 tambah 2 12 dibagi 4 sama dengan 3 milisecond. Untuk turnaround time-nya yaitu burst time ditambah waiting time, yang mana P1 7 burst time, P2 4, P3 1, P4 4. Kita tambahkan dengan waiting time masing-masing P1, P2, P3 dan P4. P1 mendapatkan 16, P2 mendapatkan 5, P3 mendapatkan 1, dan P4 mendapatkan 6 untuk turnaround time-nya. Baiklah, sekian dari saya mengenai soal UTS sistem operasi. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya dalam penyampaian maupun dalam informasi makalahnya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.